Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zairul Gimnastiar, NPM 2602014. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Banjari. Mata kuliah Sejarah Islam diampu oleh Insinyur Adi Surya STMT NIDN 1126 058001. Sengaja kita terima. Di sini saya mengambil tema Syekh Abdul Wahab Bugis, salah satu sahabat Datuk Kalampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Wahab Bugis atau Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjari yang bergelar Sadenreng Bunga Wariyah adalah salah seorang ulama suku Bugis. Tetapi ia banyak berkiprah hingga wafatnya di tanah Banjar. Kelahiran Syekh persisnya tidak diketahui, tetapi diperkirakan antara tahun 1725 sampai 1735 Masehi. Mengingat usianya yang masih lebih muda dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 4 serangkai. Syekh Abdul Wahab Bugis dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi, Melayu yang menuntut ilmu di Madinah dan Mesir bersama 3 sahabat lainnya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, dan Syekh Abdul Rahman Misri Al-Jawi. Jika Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Somad Palimbani lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mekah, maka Abdul Wahab bersama dengan sahabatnya Syekh Abdul Rahman Misri lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di Mesir. Abdul Wahab tercatat sebagai salah seorang murid dari Syekh Islam Imam Al-Haramain Al-Alimul Al-Alamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Itulah sebabnya ia mengiringi gurunya itu ke kota Madinah ketika gurunya itu hendak mengembangkan pengetahuan agama dan ilmu adab serta mengadakan pengajian umum. Disinilah empat serangkai kemudian bertemu. Selama di Madinah, 4 serangkai juga sempat belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah, sehingga akhirnya mereka berempat mendapat gelar dan ijazah khalifah dalam tarekat Samaniyah Khalwatiyah. Pulang dari Mekah, Syekh Abdul Wahab pulang ke kerajaan Banjar beriringan dengan kepulangan Syekh Muhammad Arsyad. Oleh Sultan, Syekh Abdul Wahab diangkat menjadi penasihat dan guru spiritual istana. Ia juga mengkader umat dan ikut membantu membuka kawasan kosong bersama dengan Syekh Muhammad Arsyad untuk dijadikan sentral pendidikan agama. Syekh Abdul Wahab Bugis memiliki jasa, peranan, dan perjuangan yang besar terhadap perkembangan dakwah terutama di kerajaan Banjar. Sekarang kota Banjarmasin. Walaupun ia bukan orang Banjar, tetapi ilmu, amal, dan perjuangan hidupnya telah dibangkitkan untuk kejayaan Islam di tanah Banjar. Peristiwa perkawinan. Saat Syekh Arsyad masih berada di Makkah, dia mendengar kabar bahwa anaknya yang bernama Syarifah dan istrinya Wan Bajut sudah beranjak dewasa. Oleh karena itu dia mengawinkan anak tersebut dengan sahabatnya Abdul Wahab Bugis. Namun saat Syekh Arsyad kembali ke Banjarmasin, saat itu masih kerajaan Banjar, ternyata Syarifah telah dikawinkan oleh Sultan dengan seorang yang bernama Usman, dan hubungan perkawinan ini telah melahirkan seorang anak. Dalam hal ini Sultan bertindak sebagai wali hakim karena wali ayahnya dianggap uzur karena belajar di Mekah. Padahal dalam ketentuan fikih, kedua perkawinan ini dapat dianggap benar dan sah. Untuk memutuskan permasalahan ini, Syekh Arsyad menetapkan dengan melihat masa terjadinya akad pernikahan. Akad perkawinan yang lebih dulu dilakukan itu yang menangkan berdasarkan keahliannya dalam bidang ilmu falak dan berdasarkan penelitiannya terhadap kedua perkawinan tersebut dengan mengaitkan perbedaan waktu antara Mekah dan Martapura. Maka dia mendapati bahwa akad perkawinan terjadi di Mekah lebih dulu beberapa saat daripada perkawinan di Martapura. Berdasarkan penelitian ini, ikatan perkawinan antara Syarifah dan Usman dibatalkan, kemudian sahabatnya Syekh Abdul Wahab Bugis diresmikan sebagai suami Syarifah yang sah. Hal perkawinan Abdul Wahab dan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad ini kemudian mendapatkan 2 orang anak masing-masing bernama pertama Aisyah, tidak ada keturunan, kedua Fatimah. Kawin dengan Haji Muhammad Said Bugis, memiliki 2 orang anak. Abdul Ghani kawin dengan Saudah binti Muhammad As'ad, memiliki 2 anak tetapi meninggal. Halimah tidak ada keturunan. Ketiga Muhammad Yasin tidak ada keturunan. Wafat
Tidak diketahui secara pasti kapan tahun meninggalnya, tetapi diperkirakan antara tahun 1782 sampai 1790 Masehi. Tahun ini berdasarkan pada catatan tahun pertama kali kedatangan dan tahun pemindahan makamnya. Semula itu ia dikuburkan di pemakaman bumi Kencana Martapura, tetapi oleh Syekh Muhammad Arsyad sendiri bersama dengan pemindahan makam Tuan Bajut, istri Syekh Muhammad Arsyad, dan Aisyah, anaknya Tuan Bajut, maka makamnya kemudian dipindahkan ke desa Karang Tengah, sekarang masuk wilayah desa Tingkaran, Kecamatan Martapura pada tahun 1993. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.